يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله، واسمعوا آجركم الله، وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wafaqana al-ithmam syahri Ramadan وأعاننا على الصيام والقيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Hadirin hadirah rahimakumullah. Hari ini rasa sedih dan bahagia menjadi satu. Rasa bahagia karena datangnya hari kemenangan, namun di sisi lain akan ada rasa sedih atas kepergian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila malam terakhir bulan Ramadan tiba, maka menangislah langit, bumi dan para malaikat karena musibah menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, musibah apakah itu ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, perginya bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu semua doa diijabah, semua sedekah diterima, semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan siksa-siksa dihentikan. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an. Rasa sedih ini hanya dirasakan oleh orang yang merasakan nikmatnya puasa di bulan suci Ramadan. Sebuah pepatah mengungkapkan, man dzaqa halawatal wisal dzaqa mararatul firaq, yang artinya siapa yang merasakan manisnya kebersamaan maka akan merasakan pahitnya perpisahan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetes air mata karena rasa sedih melepas kepergian Ramadan telah bercampur dengan rasa bahagia karena telah diberi kesempatan bertemu dengan hari kemenangan. Bahagia karena diberi kesempatan merayakan hari lebaran bersama-sama dengan orang yang tersayang dan yang tercinta.
Di sisi lain ada mata yang menangis sedih, tertunduk sambil mengingat merenung, di mana sosok yang tersayang pada lebaran-lebaran sebelumnya masih berjabat erat dan memeluk tubuh dengan hangat, namun kini tak lagi bersama dengannya karena telah lebih dahulu menghadap Tuhannya. Terniang dan terekam dengan jelas canda tawa dan kebersamaan dengan sanak saudara, suami, istri, atau anak dan cucu, namun kini sudah tak lagi menikmati kebersamaan tersebut. Rasa sedih yang lebih mendalam dirasakan oleh seorang anak yang merayakan lebaran tanpa sosok ibu bapaknya. Mengalir deras kerinduan saat mengenang terakhir berlebaran bersama, bersuka cita, berangkat dengan penuh bahagia, di mana tangan masih bisa berjabat dengan erat dan merasakan pelukan yang penuh dengan kehangatan, memohon doa dan restu, tetapi semua hal tersebut hanya menjadi ingatan yang terikat oleh kerinduan yang mendalam. Hanya untayan doa bersama kerinduan. Semoga Allah mengumpulkan kelak di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana seperti ini, di suatu waktu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, ketika Rasulullah menaiki tangga mimbar yang pertama, beliau berkata amin. Ketika beliau menaiki tangga yang kedua, beliau pun berkata amin. Ketika beliau menaiki tangga yang ketiga, beliau pun berkata amin. Setelah Rasulullah SAW turun dari mimbar, kami pun berkata, ya Rasulullah, sungguh kami telah mendengar dari engkau pada hari ini sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, arghamallahu anfa 'abdin aw ba'da dakhala Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin, yang artinya, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan yang penuh berkah tetapi tidak memperoleh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku berkata amin. Alangkah ruginya orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Di saat Ramadan Tuhan membuka pintu surga, namun dia enggan memasukinya. Saat Tuhan menutup pintu neraka, namun dia memaksakan diri hendak masuk ke dalamnya. Kelak di akhirat, saat hari pembalasan telah tiba, setiap perbuatan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir hanya penyesalan tiada tara. Rasa sesal telah membuat orang durhaka ingin kembali untuk mengerjakan amal soleh di dunia. Tapi apalah daya, penyesalan tinggallah penyesalan. Jatuh tetes air matanya, merengek memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetesan air mata membasahi pipi, penyesalan tak henti, namun semua itu tidak ada artinya. Kesempatan itu telah putus sejak nyawa telah dicabut dari raga. Hadirin hadiroh rahimakumullah, menyesallah sebelum penyesalan itu tidak berarti. Menangislah sebelum pada akhirnya tangisan itu tak memberi manfaat, dan bertaubatlah sebelum pada akhirnya pintu taubat itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah, sebab Allah Maha penerima taubat. Walau dosa sebesar langit dan bumi, ampunan Allah jauh lebih luas. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Untuk itulah di hari berkumpulnya kita di tempat ini, hari yang fitri, hari yang suci, marilah kita menyucikan diri dengan bertaubat seraya merenung, menyesali dan menangisi khilaf yang telah diperbuat. Yang kedua, ketika aku menaiki tangga yang kedua, Jibril berkata, "Rogi ma'afu 'abdin aw ba'da dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik faqultu amin." Yang artinya, celakalah orang yang apabila namamu disebutkan dia tidak bersolawat atasmu, aku pun berkata amin. Rasulullah SAW adalah tauladan mulia bagi umat manusia. Segala bentuk perjuangan dakwah Rasulullah Muhammad SAW adalah bentuk kasih sayang kepada umat manusia agar memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketiga, ketika aku melangkah ke tangga bapaknya yang telah tua atau salah satu dari keduanya, tetapi keduanya tidak menyebabkan orang itu masuk surga, aku pun berkata amin. Sungguh beruntunglah
seorang yang telah diberi kesempatan hidup bersama ibu bapaknya, sebab dengannya itu dapat mengantarkan dia ke surga selama dia mampu berbakti kepadanya. Namun celakalah orang yang memiliki ibu bapak namun tidak dijadikan sebagai jalan untuk berbakti. Pesan orang terdahulu, seorang ibu mampu merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu mampu bisa merawat seorang ibu. Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Sungguh jasa orang tua, apalagi seorang ibu, begitu besar. Mulai saat mengandung tak ada tidur yang dia nikmati. Dia mesti menanggung berbagai macam penderitaan. Baru sekejap tertutup matanya, tangisan kita pun dia hadapi agar anaknya bisa hidup. Begitu pula saat menyusui, yang sebenarnya waktu istirahat baginya, namun dia rela lembur di saat si bayi kecil kehausan dan membutuhkan air susunya. Banyak orang yang jauh mencari kebahagiaan, mengejar surga hingga kemana-mana, namun lupa bahwa ada surga di rumahnya, yaitu ibu bapak kita. Siapa yang berbakti kepada ibu bapak, maka itulah sumber kebahagiaan. Mengabdi kepada ibu bapak adalah cara kita memperoleh surga. Hadirin hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada suatu saat orang tua akan berpisah dengan kita. Andaikan malaikat maut menjemput, andai orang tua telah menjadi mayat, kita tak lagi mendengar suaranya, gurauannya, nasihatnya, dan doa restunya. Andai orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tak bisa lagi membawa oleh kesukaannya, tidak bisa lagi memijat kakinya, tidak bisa lagi mencium tangannya, memeluk tubuh hangatnya. Andai kata orang tua sudah diusung ke pekuburan, dimasukkan ke liang lahat, ketika tanah mulai menimbun, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Sudah itu hanya tinggal lisan yang bisa kita raba, yang tersisa hanya penyesalan. Mengapa selagi ada disia-siakan? Ketika sampai ke rumah, kamarnya telah kosong, hanya tinggal foto dan pakaian yang tergantung di dinding, serta kepedihan mengapa ketika ada disia-siakan. Mengapa kita tak memiliki waktu untuk membahagiakan? Selagi mereka masih ada, janganlah engkau sia-siakan mereka. Berbaktilah sebaik-baiknya. Sepulang dari sini, temui mereka, duduk di hadapannya, ambil tangannya, cium, raba tangan, kulit yang kasar karena kerja keras, membanting tulang, peluh keringat agar kita dapat hidup terjamin, bersekolah, dan meraih cita-cita yang kita dambakan. Peluk tubuhnya dengan penuh kehangatan. Rasakan tubuh yang lagi tak kekar itu, tubuh yang sudah semakin melemah, pundaknya yang tak lagi kekar akibat terbakar panas terik matahari mencari nafkah untuk anak-anaknya. Tatap wajahnya yang sudah mengerut karena menyimpan rasa sakit dan kepedihan dari umur yang semakin menua. Berbaktilah kepada ibu bapak selagi mereka masih ada. Jangan sia-siakan mereka. Namun jika mereka telah tiada, telah menghadap kehariban Allah Subhanahu wa taala, maka doakan mereka dengan doa, Allahumma ighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bi fahmi innahu huwal barrur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah ta'ala fima amara wa antahu amma naha anhu wa hadhar. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima
فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم نور قلوبنا بالتوفيق والهداية وجنبنا الشرك والمنكرات ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وجميع عباداتنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل على الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله